Al-Quran itu karangannya siapa? Ada nggak nama pengarangnya? Nggak ada. Nggak Artinya ada. ya sudah jelas itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada kan nama pengarang. Iya. Sementara Injil karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Gospel according to. Nah, Ya. Zaman dulu Mi, yang sekarang udah nggak ada. Karangannya udah nggak ada sekarang Mi. Yang sekarang langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah. Tetapi apakah benar yang menulis Matius itu orang yang bernama Matius? tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Di video kali ini seperti biasa kita akan melihat dan sama-sama mereaksi sebuah video perdebatan lintas agama. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ke videonya. Umi teringat dengan firman Allah di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 6. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi kita ketahui sampai hari ini pun tetangga sebelah sono tuh tidak mengakui bahwa Rasulullah SAW itu sebagai nabi, apalagi nabi akhir zaman. Jadi ini ayat yang memang sepertinya kok bunyinya hampir mirip dengan yang ada di Bible ya Umi ya? Iya, itulah sebabnya Umi tertarik ingin tahu, ingin berdiskusi dengan yang mempunyai keahlian di bidang ini. Ya. Jadi ini gimana sih sebenarnya maknanya Parakletos itu apa gitu kan ya? Karena kalau menurut Umi makna daripada Parakletos itu udah jelas ya, adalah seorang penghibur, adalah seorang penolong, ya. Seorang gitu loh. Seorang ya, bukan seroh ya Umi ya? Bukan seroh itu enggak ada. Ya. Nanti kita akan baca. Seorang itu kan berarti manusia dong. Manusia dong, karena ada badan, ada jiwa, ada fisik, ada ruh gitu kan ya. Seorang. Nah, siapa lagi nabi akhir zaman kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Ya, kalau menurut saudara kita yang Kristen kan dianggap bahwa Parakletos itu adalah khusus untuk Roh Kudus gitu. Pribadi ketiga daripada Trinitas. Tuhan. Jadi kan begini. Yang sangat mendasar adalah dalam beragama ya, tentunya kita hidup cuma sekali gitu ya. Tentu kita ingin memiliki agama yang benar-benar sumbernya itu dari Allah. Ya. Kitab sucinya memang betul-betul firman Allah. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha sempurna, Allah yang maha benar dan seluruhnya. Betul. Jadi bagaimana dengan firman Allah surat As-Saff ini kalau dikatakan itu Roh Kudus? Walaupun di surat itu kan juga tidak dikatakan atau
sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri yang mengatakan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa itu sendiri ya. Dan jelas-jelas di situ disebutkan ada nama, namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Kalau yang di Bible itu kan nggak ada nama ya Umi ya. Nggak ada nama. Hanya Parakletos gitu ya. Hanya Parakletos. Iya. Tapi kan seorang gitu. Sehingga karenanya sangat menarik gitu ya. Inti sarinya adalah jangan sampai kita ini memiliki suatu yang sangat bermakna, yaitu keimanan, yaitu agama, tapi ternyata pemahamannya kita nggak ngerti. Ya. Ya. Jadi Umi ingin pas, ingin tahu benar itu ya. Ya. Coba gimana? Oke, kalau dari Dondi gini Umi. Tadi Umi sudah membacakan ya Quran surat As-Saff pasal 61 ayat 6 bahwa di situ dikatakan akan datang seorang rasul sesudah Nabi Isa alaihissalam, namanya langsung disebut Ahmad gitu ya atau Muhammad gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang seperti paralel dengan ayat di kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, mohon diperhatikan. Seorang penolong yang lain. Ya, ada seorang, ada penolong, ada yang lain. Ya. Di sini penolong yang dimaksud ini kan adalah menggunakan kata parakletos atau parakleton gitu ya. Kalau Dondi ini kan alirannya aliran, kalau boleh dibilang aliran apa ya? Aliran kritik teks gitu Umi. Jadi kalau belum tahu kata aslinya apa, belum tahu strong numbernya apa, Dondi penasaran, pasti Dondi cari terus tuh. Nah, yang Dondi sudah pelajarin kata parakletos atau parakleton itu mempunyai strong number 3875. And I will pray the Father, ya, and He shall give you another comforter. Nah, jadi penolong adalah juga comforter atau parakletos itu bisa disebut sebagai comforter. Di situ dikatakan juga apa? Yang lain itu menggunakan kata alos atau alon. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada kata alon atau alos yang artinya yang lain tapi dia sejenis gitu. Lain tapi sejenis. Orangnya beda. Nah, orangnya beda tapi sama-sama orang. Sama-sama gitu. Orangnya, sama-sama predikatnya. Sama-sama predikatnya, sama-sama ciri-cirinya Umi. Nah, kita boleh apa namanya? Sedikit ya. Parakletos itu kan artinya mungkin Umi tadi udah apa namanya? Sedikit memberikan gambaran bahwa penghibur, penolong, pengantara juga Umi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya advocate, ini boleh disebut sebagai ciri-ciri seorang nabi. Setuju nggak Umi? Ya setuju dong. Nah, jadi seorang penolong yang predikatnya berbeda, yang predikatnya sama. Berarti apa? Nabi Isa, nah ini nabi juga. Nah, siapa nabi sesudahnya Nabi Isa? Nah, jadi karena Yesus itu adalah juga manusia, Yesus juga nabi, ini juga diakui kan sama saudara kita yang Kristen kan? Iya. Terlepas dari mereka mengakui Yesus itu manusia juga, nabi juga, terus kemudian Tuhan juga, itu urusan mereka. Tapi buat kita, kalau kita mau objektif, Yesus manusia, Yesus juga nabi, karena di Bible juga dia disebut nabi kan, ya. Dan dia parakletos dong. Nah, dia parakletos juga disebut di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Jadi kalau yang datang nih seorang penolong yang lain, atau bahasa Yunani-nya itu kai alon parakleton. Kai alon parakleton. Artinya itu di dalam bahasa Inggrisnya an advocate, intercessor, a counselor, comforter, helper. Ya, udah 5 tuh Mi. Ini semua adalah ciri-ciri dari nabi. Seluruh 4 gospel Mi. Yang menyebut parakletos itu cuma Yohanes. Ya, Matius, Markus, Lukas tidak pernah menyebut parakletos, hanya Yohanes. Karena apa? Karena Yohanes pada waktu menulis itu kan memang dia lebih banyak dari sisi teologinya gitu ya. Entah itu dia mengadopsi dari Helenisme, entah dia mengadopsi dari mana, yang penting dia menulisnya lebih banyak ngomong soal teologi. Banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Yohanes atau Gospel Yohanes yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang
Kristen untuk membuktikan keilahian Yesus, Umi. Contoh Yohanes 10:30, nanti ada lagi Yohanes 8:58, ada lagi Yohanes 8:24. Tetapi di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Yohanes sendiri, banyak juga ayat-ayat yang digunakan untuk kita apologet Islam atau untuk membantah keilahian Yesus. Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Banyak ayat di dalam Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, Yohanes 13:16 juga dikatakan apa? Seorang hamba tidak lebih tinggi dari seorang yang tuannya. Jadi yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal dengan mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Mana lagi utusan pengutus. Utusan tidak lebih tinggi dari pengutus. Nah, jadi di dalam kitab Yohanes ini memang cukup unik, makanya dia tidak sama dengan kitab-kitab gospel yang lain. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu kan disebut gospel sinoptik, Umi, ya, karena kan ceritanya sama. Karena Lukas dan Matius kan nyadur dari Markus. Sedangkan Yohanes ini kan beda sendiri. Dia kan memang ditulis kalau menurut dari kalangan mereka sendiri, dari scholar-scholar New Testament, dikatakan bahwa penulis Yohanes ini diperintahkan menulis gospel itu, Umi, untuk menghadapi atau melawan kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik pada zaman itu. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa Yesus sendiri juga disebut sebagai Parakletos, Umi, di 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara ini di dalam bahasa Yunaninya juga Parakleton pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di bahasa Inggrisnya, Umi, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have, nih ya, perhatikan ya, we have an advocate. Advocate ini adalah Parakleton juga. Kalau kita cek ke dalam bahasa Yunaninya, nomor strong numbernya sama dengan Yohanes 14:16, 1 Yohanes 2 ayat 1. Itu strong numbernya tetap semua sama, 3875. Artinya advocate, comforter, helper, intercessor, ya. Jadi Yesus juga disebut sebagai advocate. Terus kemudian Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan seorang advocate yang lain. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kenapa saudara kita yang Kristen memberikan klaim atau argumen bahwa yang dimaksud dengan Parakletos itu adalah Roh Kudus, Umi. Karena memang di teks Yunani juga ada pneuma haigon. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, ini juga Parakleton juga, yaitu Roh Kudus. Nah, to pneuma to haigon, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dasarnya dari sini, makanya saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa Parakletos itu adalah Kudus, Umi. Nah, kalau begitu itu sebabnya seorang ulama dari Turki itu Meftullah Gulen. Jadi beliau menerjemahkan bahwa yang dimaksudkan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang disebut dengan Roh Kudus itu ya. Tetapi kan itu berarti berlawanan atau tidak sama dengan perspektifnya Kristen bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Trinitas. Trinitas ya. Jadi kalau menyanggah gitu ya, kalau menyanggah bahwa itu bukan Nabi Muhammad gitu ya, tapi itu Roh Kudus. Ya ternyata di Turki juga sudah ada penelitian ke arah itu yang menyimpulkan bahwa kalau memang dimaksudkan itu Roh Kudus, ya siapa Roh Kudus itu? Kata Parakletos itu sebenarnya sudah dirubah. Tapi ini klaim ya, Umi ya, ini klaim ya. Ini klaim bahwa kata Parakletos itu sebenarnya sudah dirubah. Yang tadinya itu adalah Periklitos.
Parakletos, perikletos. Ada periklitos, ada parakletos. Ini klaim tapi dari kalangan muslim, Dodi lupa namanya lah. Tapi sepertinya klaim ini juga mungkin kurang kuat atau bagaimana, karena Doni juga belum ngecek ke teks aslinya itu tulisannya periklitos atau parakletos. Tapi kalau teks aslinya yang Doni cek di di sumber dari kalangan Kristen, memang sudah tertulisnya parakletos. Teks yang atau manuskrip yang sebelumnya, apakah ada yang dulu ada tulisan periklitos, Doni belum pernah lihat gitu. Jadi ya itu mungkin kita drop aja lah ya, Umi ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya dari situ sih Umi ya. Kalau tadi Umi sebutkan ada yang menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya boleh-boleh saja kan dia klaim. Kalau Doni kok malah ngeliatnya bukan kata Roh Kudusnya Umi, tetapi Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 itu kan dikatakan begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, kalau Doni sih nggak mau klaim, tapi hanya mikirnya di dalam setiap manusia kan juga ada roh. Doni yakin bahwa di dalam Nabi Muhammad SAW, roh yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW yaitu hanya roh kebenaran. Tidak ada roh dusta, tidak ada roh yang macam-macam gitu. Hanya roh kebenaran. Mungkin itu yang dimaksud gitu ya. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, bukan kita mau cocokologi nih Umi, tetapi Nabi Muhammad SAW dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang dia dengar dari malaikat Jibril yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Yesus. Yesus juga begitu kan di Bible. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku hanya menghakimi dan penghakimanku adil. Firman yang sudah aku terima, aku sampaikan kepada mereka. Enggak ada bedanya, sama sebenarnya Umi. Kemudian di situ juga dikatakan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini luar biasa loh Umi. Kita sekarang bisa mengetahui bahwa di dalam Quran tertulis kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains. Nah, terbuktinya baru belakangan ini, mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin baru 200 atau 300 tahun yang lalu ya. Dan sangat banyak juga umat Islam yang sampai hari ini terhadap ayat tersebut masih juga belum ngerti. Iya, betul. Ini apa terjemahannya? Misalnya saja tentang bahwa di dasar laut itu ada api yang menyala. Betul Umi. Belum lagi laut yang tidak bisa bersatu ya Umi ya. Laut nggak bisa bersatu. Coba. Masya Allah. Jadi marilah kita berpikir dengan jernih. Niatnya cuma satu. Untuk menggapai kebenaran. Ya maksudnya gini Umi, kalau Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mengatakan hanya apa yang dia dengar. Pertanyaan kan jadi gini, Tuhan kok gitu? Kai alon parakleton, artinya seorang penolong yang lain. Nah tadi kan Doni mengatakan di dalam bahasa Yunani ada alon yang artinya yang lain tapi sejenis. Ada lagi kata yang lain itu adalah heteros Umi. Heteros, kita pernah dengar lah ya, heterogen lah ya. Heteros itu artinya yang lain tapi tidak sejenis. Kalau yang heteros itu strong numbernya 2087, artinya adalah another of a different kind, artinya yang lain tapi berbeda dalam jenis gitu. Stands in contrast ya, jadi berbeda jauh dengan strong number 243 yaitu alos. Heteros ini another of a different quality, jadi kualitasnya berbeda. Emphasizes it is a qualitatively different from its counterpart atau comparison. Nah, jadi memang yang bertolak belakang dengan alos itu, kalau alos yang lain tapi sejenis, heteros itu yang lain tapi tidak sejenis. Mungkin Yesus juga disebut parakletos atau parakleton. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan seorang parakleton yang lain. Atau jadi, seorang advocate yang lain. Berarti selain dirinya. Iya.
Nah, terus ada lagi satu lagi yang penting nih Umi ya, di ayat yang ini. Parakleton itu nanti akan datang kalau Yesus pergi. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau parakletos itu atau parakleton itu atau advocate itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini berarti tadi kan bilang Yesus minta kepada Bapa untuk mengirim seorang parakletos yang lain. Ya. Tetapi parakletos ini akan datang hanya jika Yesus sudah pergi. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau parakletos ini menurut klaim daripada saudara kita yang Kristen bahwa itu adalah Roh Kudus, pada waktu Yesus belum lahir, Roh Kudus sudah ada, Ya. Zakaria kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, ya kan Umi? Ya. Terus kemudian setelah Yesus lahir, pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit, ada burung merpati yang digambarkan sebagai Roh Kudus. Berarti kan tuh Roh Kudusnya udah turun. Apa itu parakletos yang dimaksud itu parakletos? Ya, enggak mau. Yang burung merpati turun itu. Nah, jadi kalau Yesus bilang, jikalau aku tidak pergi, parakletos itu tidak akan datang. Yesus waktu dibaptis, parakletos sudah turun gitu. Nah, ini kan bertentangan Umi. Ya. Pada waktu kalau nggak salah di satu ayat yang sebelum Yesus pergi, ini yang disebut dengan perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Dikatakan Yesus mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 22. Nah, dikatakan gini. Dan sesudah berkata demikian, ia Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, berarti meniup gitu ya. Ya, meniup lah. Meniup. Mungkin kan ini kan sama dengan menghembus gitu ya Umi ya. Jadi ini Yesus masih hidup, belum diangkat ke langit, sudah mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Padahal rumusan Roh Kudus itu adalah Konsili Konstantinopel kan? Iya, 381 Umi. 381. Iya, betul. 381 itu nggak tanggung-tanggung loh, abad Iya. keempat. Iya. Berarti udah berapa tahun, berapa ratus tahun dari semenjak Yesus ya Umi ya? Ya, 381 tahun. Kalau anggap saja gitu, anggap saja ya, dianggap benar bahwa dia lahirnya tahun 1. Kalau tahun 1 banyak di dalam ayat-ayat itu kata Roh Kudus ini kan ditulis dengan Pneuma Haigon, tapi banyak juga ditulis dengan To Pneuma To Haigon. Itu aja masih diperdebatkan Umi. Jadi kalau nggak pakai definite artikel itu ditujukan kepada siapa, kalau pakai definite artikel ditujukan kepada siapa. Ini berkaitan dengan antara dua pribadi, yang satu giver, yang satu gifts-nya gitu loh. Pemberi dan yang diberi gitu. Jadi ya, tapi Doni nggak mau masuk ke arah situ lah, mungkin nanti terlalu menjelimet gitu ya. Tapi yang penting ini aja. Satu, Yesus disebut sebagai parakleton. Kedua, Yesus minta kepada Bapa untuk dikirimkan seorang parakleton yang lain yang sejenis. Maksudnya adalah untuk melanjutkan karya karya ya Yesus. Yang ketiga, parakletos itu tidak akan datang sebelum Yesus pergi. Sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembuskan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus di sini adalah parakletos yang dimaksud oleh saudara kita yang Kristen, berarti berkontradiksi gitu antara Yohanes 16 ayat 7 dengan Yohanes 20 ayat 22 gitu. Nah, yang terakhir, bahwa yang disebut dengan sang penghibur itu atau penolong itu atau advocate itu atau comforter itu atau parakletos atau parakleton, dia nanti akan datang dan tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang dia dengar. Nah, kalau parakletos itu Roh Kudus menurut teman yang Kristen, Tuhan kok gitu, nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri gitu. Artinya begini, semakin kita dalami
membuat kita semakin bersyukur bahwa Allah berkenan memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Iya, betul. Bahwa kita alhamdulillah diberi pedoman hidup Quran dan Sunnah. Ya. Dan kita ini semakin bangga, semakin bersyukur. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran kita ini adalah satu-satunya kitab suci yang tidak pernah membutuhkan perubahan. Iya, betul. Itu kan kalau dikatakan bahwa Rasulullah itu jiplak dan sebagainya, bagaimana bisa menerangkan tentang maaf contoh yang kita sebut tadi saja. Oke lah, ini di dalam diskusi lintas agama ini antara Islam dan Kristen, khususnya mengenai Parakletos ini, sebenarnya Doni juga nggak terlalu bagaimana untuk klaim bahwa Parakletos itu pasti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Gospel atau Bible itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran gitu, yang dipegang oleh orang Kristen sekarang ini. Bible dalam bentuk yang sekarang ini itu bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran gitu, Iya. Jadi Quran menyatakan bahwa Nabi Isa diberi kitab Injil. Nah, tapi apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil yang dimaksud oleh Quran? Nah, Sepertinya bukan gitu loh. sebenarnya bukan, sederhana aja ya, sederhana aja cara kita melakukan uji coba seperti apa. Misalnya begini, coba Al-Quran itu karangannya siapa? Ada nggak nama pengarangnya? Nggak ada. Nggak Artinya ada. ya sudah jelas itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada kan nama pengarang. Iya. Sementara Injil karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Gospel Yohanes. according to. Nah, Ya. Zaman dulu yang sekarang udah nggak ada. Karangannya udah nggak ada sekarang Yang sekarang langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes udah gitu. Tetapi apakah benar yang menulis Matius itu orang yang bernama Matius? tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Bahkan Doni membaca daripada perwalian atau wali-wali gereja uskup Amerika Serikat. Sebelum masuk ke dalam pasal 1 ayat 1, mereka ada semacam kayak pengantar gitu. Nah, untuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka semua pengantarnya menyatakan bahwa tradisi mula-mula yang mengatakan bahwa penulis kitab ini bernama ini itu di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi, atau sudah dapat dibuktikan, atau bukti-buktinya tidak mendukung untuk itu gitu. Kalau kita melihat surat-suratnya Paulus, surat-suratnya Paulus itu kan 70%. Iya. Nah, misalnya apa? Kitab Roma. Kitab Roma pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan dari Paulus. Iya, betul. Dia bukan nabi kan, ya. Dia tidak menerima. Dia mengaku rasul gitu. Ya, dia ngaku rasul. Tapi dia ngaku mengklaim dirinya sebagai rasul. Tapi siapa yang menyaksikan? Ya, tapi lagi pula gini definisi rasul di Bible dengan definisi rasul di Islam beda. Nah, Bahwa kalau ada kata rasul di Bible dengan kata rasul di dalam Islam tuh definisinya beda. Tidak sama gitu ya. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini bisa menjadi sebuah manfaat buat para pemirsa gitu, ya, insya Allah. Terima kasih atas silaturahmi. Saya yang terima kasih Umi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.